Halo semuanya, perkenalkan saya Samuel. Saya merupakan mahasiswa dari program studi kedokteran, program sarjana, Fakultas Kedokteran Universitas Lambung Mangkurat. Jadi pada kesempatan kali ini, di video kali ini saya ingin menjelaskan seputar anatomi sistem reproduksi. Baik nanti membahas tentang sistem reproduksi pria dan juga sistem reproduksi wanita. Mungkin dalam penjelasan nanti ada kesalahan ataupun kekurangan mohon dimaklumi karena di sini saya juga masih sama-sama belajar dan di sini saya hanya ingin sekedar men-sharing ilmu yang saya dapat. Oke, pertama kita akan membahas mungkin dari sistem reproduksi pria dulu. Jadi di sistem reproduksi pria itu secara umum terbagi menjadi dua. Oke, dua yaitu organ genital interna dan juga organ genital eksterna. Organ genital interna ini sesuai namanya berarti di dalam, ya berarti organ-organ reproduksi yang berada di dalam atau tidak kelihatan secara langsung, itu organ genital interna. Sedangkan organ genital eksterna sesuai namanya X, di luar, berarti organ-organ yang berada di luar atau yang bisa dilihat secara langsung. Apa-apa saja. Jadi kalau organ genital interna itu terdiri dari testis, epididymis, ductus deferens, lalu glandula seminalis, ductus ejaculatorius, lalu prostat, dan juga glandula bulbourethralis. Nah, mungkin kita bahas satu persatu ya. Kita bahas dulu dari testis. Jadi, testis ini merupakan berbentuk seperti biji yang biasanya itu menggantung di bawah penis. Nah, testis ini ada dua buah, bentuknya bulat dan berada di dalam skrotum. Testis ini merupakan gonad pria. Gonad itu berarti dia merupakan sel kelamin dari pria yang mana berfungsi untuk menghasilkan spermatozoa dan hormon testosteron. Hormon testosteron ini seperti yang kita tahu itu banyak didapati di organ reproduksi laki-laki karena fungsinya sendiri itu untuk salah satunya itu misal kayak dalam proses pematangan pubertas ciri sekunder di pria begitu. Nah, untuk testis tadi itu digantung oleh struktur yang bernama funiculus spermaticus. Funiculus spermaticus. Nah, lalu testis ini juga dibungkus oleh lapisan yang bernama tunica vaginalis, pars visceral, dan parietal. Sekali lagi, tunica vaginalis, pars visceral, dan parietal. Nah, yang diantaranya itu terdapat sedikit cairan di antara lapisannya itu loh, itu terdapat cairan yang fungsinya untuk mempergerakan testis dan juga bisa dibilang untuk melubrikasi supaya misalnya ada pergerakan di testis tidak terjadi gesekan yang bisa mengakibatkan kerusakan begitu. Nah, selanjutnya di testis itu terdapat beberapa pembuluh darah. Pembuluh darah yang pertama itu disebut dengan arteri testicularis yang berasal dari aspek anterolateral. Serta ada juga yang namanya aorta abdominalis inferior dari arteri renalis gitu. Jadi darah dari testis dan epididymis dialirkan ke plexus venosus pampiniformis. Kemudian di bagian kanan ke vena testicularis kanan, masuk ke vena cava inferior, lalu yang kiri ke vena testicularis kiri, masuk ke vena renalis kiri, begitu. Selain pembuluh darah nih, ada juga pembuluh limfe. Pembuluh limfe di testis itu mengikuti arteri dan vena testicularis
ke limfonido preaorta dan lumbar kiri serta lumbar kanan. Selain itu lagi ada juga saraf-saraf yang mempersarafi testis. Kalau saraf otonom berasal dari plexus testicularis dari saraf pada arteri testicularis, yang mana itu mengandung serat vagal parasimpatetik dan afferan visceral, dan juga serat simpatetik dari T10 sampai T11 dari spinal cord. Itu untuk testis. Sedangkan kalau itu untuk testis. Kita lanjut ke struktur selanjutnya. Itu adalah epididymis. Jadi epididymis ini bisa dibilang elongasi atau perpanjangan dari testis. Epididymis ini merupakan bagian efferent testis yang fungsinya itu untuk mentransport sperma yang baru berkembang dari testis nih ke epididymis. Jadi epididymis sendiri dia itu punya struktur yang dibagi-bagi lagi. Jadi epididymis itu punya kaput, punya korpus, dan punya cauda. Kaput artinya kepala, korpus artinya badan, dan cauda artinya ekor. Nah, kalau untuk inervasi dan juga vaskularisasinya itu sama seperti testis tadi. Jadi bisa dilihat di testis tadi lagi, didengarkan di penjelasan testis tadi. Itu untuk epididymis. Lalu selanjutnya kita masuk ke struktur selanjutnya, yaitu ductus deferens atau sering dikenal dengan vas deferens. Vas deferens ini merupakan kelanjutan ductus dari epididymis. Jadi tadi testis, epididymis, lanjut ke vas deferens. Vas deferens ini memiliki dinding yang berupa muskular atau berupa otot yang relatif tebal dan juga memiliki lumen yang kecil sehingga keras seperti tali. Jadi dia dindingnya tebal, lumennya kecil sehingga dia keras atau kaku lah begitu ductusnya ini, seperti tali. Nah, untuk ductus deferens ini dia itu berawal dari cauda epididymis. Dari cauda epididymis pada polus inferior testis, lalu dia naik di posterior testis di sebelah medial epididymis. Selanjutnya nanti menembus dinding abdomen anterior melalui canalis inguinalis. Nanti menyilang pada pembuluh darah iliaca externa dan masuk ke dalam pelvis, baru nanti berjalan di sepanjang dinding lateral pelvis yang terletak di eksternal peritoneum parietal. Baru nanti dia akan bergabung pada ductus glandula seminalis membentuk ductus ejaculatorius. Ya, nanti jadi di ujungnya vas deferens ini akan bergabung dengan glandula seminalis membentuk ductus ejaculatorius tadi. Nah, untuk arterinya nih, arteri yang darahi vas deferens ini yaitu arteri ductus deferens. Atau kalau arteri ductus deferens kecil itu biasanya berasal dari arteri vesicalis superior atau bisa juga arteri vesicalis inferior. Nah, untuk venanya, vena dari sebagian besar ductus itu bermuara ke dalam vena testicularis. Dan juga nanti berakhir di dalam nodi limpatiki iliaca externa. Itu untuk vas deferens atau ductus deferens. Selanjutnya kita masuk ke glandula seminalis. Glandula seminalis ini yang kita bahas tadi, yang mana nanti akan bergabung nih glandula seminalis dan juga ductus deferensnya akan bergabung. Nah, makanya kita bahas dulu glandula seminalis ini apa sih. Jadi glandula seminalis ini atau vesicula seminalis itu merupakan suatu struktur memanjang yang kira-kira itu panjangnya sekitar 5 cm
yang terletak di antara fundus vesicae dan rectum. Terletak di antara fundus vesicae dan rectum. Glandula seminalis ini itu berupa kelenjar yang terletak di bagian superior prostat dan tidak menyimpan sperma. Jadi di dalam glandula seminalis ini tidak ada sperma. Kelenjar ini mensekresikan cairan alkali kental yang mengandung fruktos, atau fruktos ini nanti berfungsi sebagai sumber energi untuk sperma, dan zat koagulatif yang bercampur dengan sperma ketika masuk ke dalam ductus ejaculatorius dan uretra. Jadi ini sesuatu yang disebut dengan air mani. Itu tadi yang berupa campuran dari fruktos dan juga zat koagulatif yang nanti bercampur dengan sperma. Nah, ujung superior dari glandula seminalis ini dilapisi peritoneum pada excavatio rectovesicalis yang memisahkannya dari rectum. Lalu ujung inferior dari glandula seminalis itu terletak dekat dengan rectum dan dipisahkan hanya oleh septum rectovesicale. Oke. Untuk arterinya, untuk arteri dan venanya, arteri itu berasal dari arteri rectalis media dan juga arteri vesicalis inferior. Sedangkan untuk venanya itu berasal dari nodi lymphatiki iliaci yang menerima limfa dari glandula seminalis, nodi iliaca externi superior, dan nodi iliaci interni inferior. Itu untuk glandula seminalis sampai situ. Selanjutnya kita membahas tentang ductus ejaculatorius. Ductus ejaculatorius ini tadi yang kita bahas, yang mana ductus ejaculatorius ini yang tadi kita bahas merupakan gabungan dari vas deferens dan juga glandula seminalis. Oke, kita bahas dulu. Jadi ductus ejaculatorius ini itu merupakan saluran yang panjangnya sekitar 2,5 cm yang merupakan gabungan atau penyatuan dari ductus, glandula seminalis, dan ductus deferens. Nah, ductus ejaculatorius ini nanti keluar dekat kolum vesicae dan berjalan berdekatan ketika lewat bagian anteroinferior melalui bagian posterior prostat dan sepanjang sisi utriculus prostaticus. Meskipun nih ductus ejaculatorius menyilang prostat glandular, sekresi prostatik bergabung dengan cairan seminalis dalam uretra prostaticus setelah ductus ejaculatorius berakhir. Nah, untuk ductus ejaculatorius ini sendiri kan tadi panjangnya 2,5 cm, yang mana sebenarnya itu memang lebih pendek daripada si glandula seminalis tadi, karena memang ini sifatnya berupa gabungan gitu ya, berupa pertemuan dari dua saluran saja. Nah, ductus ejaculatorius ini untuk vaskularisasinya dia divaskularisasi oleh arteria ductus deferentis, dan untuk venanya dia vena bergabung dengan plexus venosus vesicalis dan prostaticus. Itu dia. Oke, selanjutnya kita membahas tentang prostat. Prostat ini merupakan glandula aksesorius yang paling besar nih. Yang paling besar pada sistem reproduksi laki-laki. Jadi dia merupakan glandula aksesorius paling besar di reproduksi laki-laki. Untuk panjangnya itu kira-kira 3 cm, lebarnya 4 cm, dan kedalamannya sekitar 2 cm. Untuk prostat ini dia itu bentuknya
berukuran sebesar biji kenari. Lalu dia teksturnya keras mengelilingi pars prostatica urethrae. Nah, untuk prostat ini di bagian dasar dia berdekatan dengan kolum vesicae. Lalu di apex dia berhubungan dengan fascia pada aspek superior, musculus sphincter urethrae dan musculus perineus profunda. Permukaan posteriornya dihubungkan dengan ampulla recti, sedangkan permukaan inferolateralnya dihubungkan dengan musculus levator ani. Di dalam prostat nih, itu terdapat lobus-lobus atau ruangan-ruangan. Meskipun kalau secara anatomi itu tidak terlalu jelas, tapi kalau dideskripsikan itu lobus-lobus di prostat itu terdiri dari yang pertama isthmus prostatae atau commissura prostat. Itu yang pertama. Lalu yang kedua ada lobus infero posterior di bagian posterior. Lalu juga ada lobus prostatae dexter et sinister di bagian lateral, dan juga ada lobus medius di bagian median. Oke, itu untuk prostat. Selanjutnya kita membahas tentang glandula bulbouretralis. Jadi glandula ini seukuran kacang. Glandula bulbouretralis ini ada 2 dan dia berbentuk atau berukuran sama dengan kacang. Dan glandula ini sering disebut dengan kelenjar Cooper atau glandula Cooper. Letaknya ada di posterolateral terhadap pars intermedia uretra dan sebagian besar tertanam di dalam musculus sphincter urethrae externa. Kalau sekresinya, dia ini seperti mukus, dia masuk ke uretra selama rangsangan seksual terjadi. Itu untuk glandula bulbouretralis. Glandula ini dia di inner. Oh, tidak. Ya, itu untuk glandula bulbouretralis ya. Itu untuk organ-organ genital interna. Jadi organ-organ reproduksi pria yang berada di dalam sudah selesai kita bahas. Lalu selanjutnya kita akan membahas tentang organ genital eksterna. Eksterna berarti organ-organ yang ada di luar. Oke, untuk di bagian eksterna, yang pertama itu ada skrotum. Skrotum ini kalau teman-teman ingat itu merupakan bagian yang melapisi testis atau yang membungkus testis. Nah, untuk skrotum itu dia punya lapisan-lapisannya. Lapisannya itu bisa terdiri dari yang pertama skin atau kulit. Lalu yang kedua dartos. Lalu yang kedua tadi dartos atau fascia dartos. Lalu yang ketiga itu ada external spermatic fascia. Lalu yang keempat ada cremasteric fascia. Yang kelima ada internal spermatic fascia. Lalu ada tunica vaginalis dan yang terakhir ada tunica albuginea. Itu untuk lapisan-lapisan dari skrotum. Nah, untuk di bagian penisnya, di bagian penis itu kalau teman-teman tahu kan di bagian depannya, di bagian ujungnya itu ada yang berbentuk seperti kepala penis yang biasanya sedikit lebih besar dari bagian batangnya. Nah, itu disebut dengan glandula penis. Nah,
Lalu juga di bagian glandula situ, di bagian pangkalnya itu ada bagian yang melingkar menonjol yang membesar, itu disebut dengan corona glandis. Nah, di bawah corona glandis itu ada seperti lipatan-lipatan kulit yang disebut dengan frenulum. Lalu di cekungan corona glandis itu ada juga di bagian bawahnya yang disebut dengan kolum glandis. Oke, lalu di bagian ke bawah itu kan terdapat yang disebut dengan batang penis yang biasanya berbentuk memanjang seperti ini ya, dia bentuknya memanjang. Barulah nanti di pangkal dari penis itu terdapat dua struktur seperti biji yang disebut dengan testis yang dilapisi oleh skrotum yang sudah kita bahas sebelumnya. Oke. Mungkin secara singkat itu untuk anatomi sistem reproduksi pria. Selanjutnya kita akan membahas tentang sistem reproduksi pada wanita. Oke, kita akan membahas sistem reproduksi wanita. Sama seperti dengan pria, wanita juga terbagi dua, secara umum terbagi dua, yaitu organ genitalia eksterna dan juga genitalia interna. Kalau di dalam organ reproduksi wanita itu terdiri yang pertama dari vagina, lalu ada uterus, ada tuba uterina, lalu juga ada ovarium. Nah, itu merupakan bagian-bagian yang berada di interna. Mungkin kita bahas pertama dari vagina. Oke, vagina ini merupakan organ berbentuk tabung yang fungsinya itu berguna sebagai saluran keluar untuk darah haid dan juga merupakan bagian kaudal yang mana nanti itu merupakan jalur untuk bayi keluar atau jalur untuk kelahiran. Nah, di vagina ini juga lah tempat bertemunya atau tempat masuknya penis saat berhubungan seksual. Nah, di vagina ini dia di bagian kranial, dinding ventral, tembus sampai ke serviks uteri yang menonjol ke kaudal dan dorsal ke dalam vagina. Vagina ini terbentang mulai dari vulva dan ke arah kranial dan dorsal, kira-kira itu panjangnya sekitar 7-9 cm. Dan dia punya dinding ventral serta dinding dorsal. Itu untuk vagina. Selanjutnya kita bahas ke uterus. Uterus ini dia merupakan bagian yang berbentuk seperti buah pir karena dia berongga dengan dinding otot. Uterus ini dibagi lagi menjadi 3 bagian. Yang pertama yaitu fundus, lalu ada korpus dan juga serviks. Kita mulai dari fundus uteri. Jadi fundus uteri itu merupakan bagian uterus yang terdapat di atas muara tuba. Bagian yang terdapat di atas muara tuba itu merupakan fundus uteri. Lalu yang kedua adalah korpus uteri. Korpus uteri ini merupakan bagian uterus yang berada di bawah muara tuba. Bagian di bawah muara tuba itu disebut dengan korpus uteri. Dan selanjutnya yaitu serviks uteri. Serviks uteri merupakan bagian bawah uterus yang sempit dan menembus dinding ventral vagina.
Nah, untuk cervix uteri ini dibedakan lagi menjadi pars supravaginalis cervicis atau bagian cervix di atas vagina dan juga pars vaginalis cervicis, bagian cervix yang terletak di dalam vagina. Di dalam cavum uteri itu pada potongan frontal cavum uteri berbentuk segitiga, tetapi pada potongan sagital berbentuk celah. Berarti maksudnya kalau misalnya dilihat dari bagian frontal itu nanti uterus itu berbentuk seperti segitiga, tapi kalau misalnya dilihat secara sagital itu berbentuk seperti celah saja. Oke. Selanjutnya kita akan membahas tentang di uterus tadi itu terdapat ligamentum yang disebut dengan ligamentum uterus. Jadi ligamentum uterus ini terdiri dari yang pertama ligamentum latum. Ligamentum latum berupa lipatan peritoneum sebelah lateral kanan dan kiri dari uterus yang meluas sampai ke dinding panggul dan dasar panggul, sehingga seolah-olah itu menggantung pada tubae. Selain ligamentum latum, ada juga ligamentum teres uteri. Ligamentum teres uteri atau disebut dengan ligamentum rotundum. Letaknya itu berada di antara kedua lapis ligamentum latum, terdapat di bagian atas lateral dari uterus, di sebelah inferior dari tuba uterina. Oke. Lalu selanjutnya ada lagi ligamentum suspensorium ovari atau ligamentum infundibulo pelvicum. Ini merupakan bagian ligamentum latum yang terletak antara infundibulum dan kutub atas ovarium dengan dinding lateral panggul yang berisi vasa dan saraf-saraf ovarika. Jadi ligamentum ini menggantungkan uterus pada dinding panggul. Antara sudut tuba dan ovarium terdapat ligamentum ovari propria. Oke, selanjutnya ada lagi ligamentum cardinale. Dan selanjutnya ada juga ligamentum sacrocervicale atau yang biasa disebut dengan ligamentum sacrouterinum. Serta yang terakhir ada juga ligamentum pubocervicale atau ligamentum vesicoterinum. Itu untuk ligamen-ligamen yang terdapat di dalam uterus. Oke. Selanjutnya kita membahas tentang struktur selanjutnya yaitu tuba uterina. Tuba uterina itu berfungsi untuk mengantarkan ovum ke dalam cavum uteri. Letaknya pada tepi atas mesosalpinx atau bagian kranial ligamentum latum uteri dan menghubungkan daerah peritoneal cavum penis, cavum pelvis di sekitar ovarium dengan cavum uteri. Oke, jadi tuba uterina sendiri itu terbagi menjadi 4 bagian. Ada infundibulum tuba uterina, yang mana itu ujung lateral tuba yang menyerupai cerobong asap atau trompet. Ada juga ampula tuba uterina, yang mana itu merupakan bagian tuba paling lebar atau luas dan tempat terjadinya fertilisasi. Lalu selanjutnya ada isthmus tubae uterina. Itu bagian tuba uterina paling sempit dan terletak tepat di sebelah lateral uterus. Lalu ada juga pars uterina atau intramura, itu merupakan segmen tuba yang menembus dinding uterus. Oke, untuk tuba uterina. Selanjutnya kita ke struktur berikutnya yaitu ovarium. Oke, kita akan membahas tentang ovarium. Ovarium ini bisa dibilang merupakan testisnya perempuan. Jadi kalau di laki-laki ada testis, di perempuan ada ovarium. Oke. Nah, ovarium ini
merupakan tempat berlangsungnya proses oogenesis atau tempat terbentuknya sel telur atau ovum. Itu berada di ovarium. Nah, untuk proses oogenesis ini tuh dia sebenarnya sel telur itu sudah ada sejak wanita itu dihasilkan, tapi dalam masa hidupnya khususnya pada saat pubertas itu dia akan terus mengalami proses pematangan yang mana nanti berkaitan dengan siklus menstruasi atau siklus haid. Di ovarium ini, jadi ovarium itu dia bentuknya seperti bulat begitu dan dia itu terdapat sepasang. Dia berbentuk oval seperti buah almond. Ukurannya sekitar panjangnya 3 cm, lebarnya 1,5 dan tebalnya 1 cm. Dan dia melekat pada bagian belakang ligamentum latum uteri. Dia seperti menggantung begitulah. Dengan yang digantung oleh struktur yang berbentuk seperti tangan. Itu untuk ovarium. Nah, dengan selesainya ovarium, selesai juga bagian genitalia interna dari wanita. Selanjutnya kita akan membahas organ genitalia eksterna atau yang dari luar langsung terlihat. Yang pertama itu ada yang namanya bagian vulva. Bagian vulva itu terdapat labia mayor. Labia mayor itu dia berbentuk seperti lipatan yang berbentuk oval. Nah, itu dia lipatan-lipatan yang lebih besar itu disebut dengan labia mayor. Ada labia mayor, ada labia minor. Labia mayor dia berbentuk lebih luar, sedangkan labia minor dia bentuknya lebih di dalam. Lalu ada juga orificium vagina, ada glandula vestibularis majoris, ada glandula vestibularis minor, dan juga ada klitoris. Klitoris ini dia berbentuk seperti kacang kecil dan dia berada di bagian superior biasanya di dekat labia minor. Oke. Lalu selanjutnya ada juga mons pubis atau mons veneris. Jadi ini merupakan bagian menonjol yang meliputi simfisis terdiri dari jaringan dan lemak. Biasanya di bagian mons pubis ini ditumbuhi oleh bulu pubis. Jadi bulu atau biasanya disebut dengan bulu-bulu kemaluan pada wanita. Nah, di bagian tadi kan ada yang namanya labia mayor dan juga labia minor. Labia mayor itu lipatan yang berada di sebelah luar, sedangkan labia minor itu bagian yang berada di sebelah dalam. Labia mayor dia berfungsi itu untuk menutup dan melindungi struktur alat kelamin. Dia jadi seperti bungkus dari organ reproduksi. Sedangkan labia minor itu dia lebih tipis dan dia itu bisa menegang bila adanya rangsangan seksual. Lalu selanjutnya klitoris tadi juga dia itu merupakan sebuah jaringan erektil yang mana sama dia itu juga bisa mengeras dan menegang ketika mendapatkan rangsangan seksual. Nah, klitoris ini juga sama halnya dengan penis pada pria. Jadi jika pria punya penis, wanita punya klitoris. Pria punya testis, wanita punya ovarium. Itu dia hubungan homolognya. Oke, lalu selanjutnya ada yang disebut dengan vestibulum. Vestibulum ini merupakan rongga di antara labia minor yang dia itu dibatasi oleh klitoris dan juga perineum. Selanjutnya setelah vestibulum ada yang namanya himen. Himen atau hymen? Ya, himen. Nah, himen ini merupakan lapisan tipis yang menutupi sebagian besar dari liang senggama. Jadi di bagian sebelum masuk ke vagina itu biasanya ada lapisan tipis yang disebut dengan himen. Nah, dia ini bervariasi di setiap individu. Ada yang ukuran himennya itu besar rongganya, ada yang kecil, ada juga yang bahkan
himennya itu tertutup semua pada kondisi-kondisi klinis, yang mana kalau misalnya himen itu tertutup semua itu bisa mengakibatkan darah menstruasi itu tidak bisa keluar karena tertutup oleh si himen ini. Karena fungsi dari himen sendiri ini, dia itu lubangnya berfungsi supaya darah menstruasi itu dapat keluar. Nah, selanjutnya ada struktur perineum. Struktur perineum ini merupakan jaringan otot yang terletak di antara vulva dan anus. Panjangnya sekitar 4 cm. Itu dia. Sudah selesai untuk organ reproduksi pria dan juga organ reproduksi wanita. Oh ya, mungkin untuk perbedaan sedikit. Jadi ada beberapa perbedaan di bagian pelvis laki-laki dan perempuan. Jadi biasanya pada pria itu bagian pelvis atau bagian pinggulnya itu lebih sempit, sedangkan pada wanita itu bagian pelvisnya lebih lebar. Hal ini dikarenakan sesuai dengan fungsinya masing-masing. Pada wanita diberikan pinggul atau pelvis yang lebih besar, fungsinya untuk membantu dalam proses persalinan nanti. Jadi memudahkan juga untuk jalan keluarnya kehamilan atau jalan keluarnya sang bayi dari rahim ibu. Selain dari sisi panggul atau pinggul, banyak hal-hal lain yang membedakan wanita dan pria dari bagian sistem reproduksinya saja. Itu membuktikan bahwa sebenarnya dari pria dan wanita diberikan masing-masing anugerah, diberikan masing-masing fungsi, diberikan masing-masing tugasnya oleh Tuhan Yang Maha Esa untuk saling melengkapi. Oleh karena itulah kita harus saling menghargai antara wanita dan pria. Kita juga harus bisa saling menghormati dan melakukan tugas dan tanggung jawab kita masing-masing sebagai seorang wanita dan pria. Mungkin sekian dari saya. Terima kasih setelah mendengarkan video penjelasan saya. Sekali lagi saya minta maaf apabila ada kesalahan ataupun ada kekurangan dalam penjelasan saya, karena sekali lagi saya juga masih belajar dan masih sama-sama berkembang. Jadi jangan lupa untuk like, comment, dan subscribe. See you in the next video. Bye bye. Jai.